Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita jumpa lagi pemirsa. Kita sudah bersama dengan Mbak Kendil. Jadi dari beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah masuk ke video-video kami lewat komentar, baik lewat WA, itu banyak sekali dan menumpuk pemirsa. Tapi jangan khawatir, kita pasti akan menjawab satu persatu, nggih. Jadi harap bersabar. Jadi pada malam hari ini Mbak, kita membahas satu pertanyaan dari teman kita. Ya. Ini yang berkaitan dengan Pilkades pemirsa. Jadi pemilihan kepala desa. Itu bagaimana cara untuk menumbalinya. Jadi nanti akan dijelaskan Mbak Kendil. Kebetulan Mbak Kendil juga pernah dimintai tolong Mbak nggih. Dan bahkan orangnya masih hidup sampai sekarang pemirsa, masih ada. Jadi Mbak Kendil itu kalau misalkan mendadarkan sesuatu itu pasti ada buktinya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kalau misalkan kalian curiga atau gimana, kalian bisa membuktikannya sendiri. Ke alamat sini. Iya, ke alamat sini. Jadi tidak perlu komentar yang reno-reno Bang G. Kalau misalkan kalian memiliki keraguan, ya segera saja dibuktikan sendiri. Kita kan niatnya baik, niatnya membantu. Jadi seperti sosok Mbak Kendil seperti ini, saya sendiri pun kagum loh pemirsa. Mbak Kendil seperti ini mau membeberkan ilmu-ilmu paranormal, ilmu-ilmu dukun. Seperti itu. Tapi dalam konteks ini bukan ilmu-ilmu dari masyarakat luas. Jadi kita nggak mau mengganggu Mbak Ge, aktivitas misalkan paranormal di luaran sana. Kita berat membongkar, tidak. Yang dibongkar oleh Mbak Kendil ini adalah ilmu dari keluarganya sendiri. Jadi Mbak Kendil ini memang keturunan dari paranormal teman-teman. Kalian bisa cek di Desa Bendorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, yaitu dari keturunannya Mbah Musidi. Seperti Bapak Cipto Winarso, itu ayahandanya Mbah Kendil, itu juga termasuk paranormal yang terkenal, termasuk saudara-saudaranya. Jadi semua keturunan dari Mbah Musidi itu jadi dukun pemirsa, kecuali yang satu itu cewek Mbah Nggih. Itu tidak jadi dukun. Ini yang dibongkar ilmunya dari mbahnya sendiri, bukan ilmu dari orang lain pemirsa. Jadi yang kita bongkar itu adalah ilmu warisan dari keturunan atau silsilahnya Mbah Kendil, bukan dari paranormal yang lain. Kita tidak mengganggu privasi orang lain. Kita tetap menghormati privasi orang lain. Jadi kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita pada malam hari ini pemirsa, yaitu adalah bagaimana cara pembuatan tumbal untuk Pilkades. Jadi biar jagonya itu bisa bersaing secara sehat, karena setiap jago itu pasti memiliki doa-doa atau cara-cara agar bisa menang, seperti itu. Jadi langsung saja, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Kendil. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Ngawinanggih. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang saya muliakan, pada malam hari ini saya menuruti atas permintaan teman yang bertanya, tolong Mbak berikan atau contohkan caranya untuk membuat tumbal agar sosok seorang jago atau calon kepala desa bisa menang atau unggul. Sebelum kita beberkan bahwa tidak asing lagi, setiap daerah jarak 8 tahun atau bagaimana itu pasti ada pilihan secara serentak, saudara. Jadi setiap desa itu pasti ada calon kepala desa minimal 2. Jadi kalau menjadikan mengangkat seorang kepala desa hanya satu itu tidak boleh, atau dengan musuh bumbung kosong tidak boleh. Seharusnya harus ada 2 atau 3 atau 4. Misalkan di desa ada 4 jago atau 3 jago, otomatis di antara seseorang sosok-sosoknya yang calon kepala desa itu kan berlomba-lomba mencari kualitas dan kuantitas untuk menjadi unggul dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kalau dipercaya oleh masyarakat otomatis pasti jadi. Sehingga caranya banyak.
tidak saya beberkan di sini. Bagaimana promosinya calon lurah agar dia mendapat simpati dengan masyarakat itu. Di samping dengan cara-cara yang bersifat kualitasnya, pendidikannya calon kepala desa, otomatis si calon kepala desa juga mengandalkan dengan doa. Baik doanya sendiri atau doa yang diwakilkan oleh temannya, warganya, atau organisasi tertentu, atau bahkan bisa untuk para guru-gurunya gitu loh. Jadi kita nggak ngomong dukun, ngomong guru-gurunya atau orang yang dipercaya. Tolong Mbak, Pak, atau Abah, saya ingin jadi kepala desa, minta pangestu, minta doa agar saya jadi lurah gitu. Bagaimana caranya agar saya jadi Abah? Beri pangestu saya, izinkan saya ngacung jadi calon kepala desa. Itu tidak asing lagi pemirsa. Dan teman saya paranormal kan juga banyak. Jadi setiap ada pilihan kepala desa itu pasti setiap sosok paranormal atau sesepuh sering didatangi, dimintai tolong gitu loh. Sehingga kita sudah tidak asing lagi dengan hal seperti itu. Bahkan saya sendiri juga sering dan lama sekali kegiatan untuk membantu seperti itu gitu loh. Terus pertanyaannya, bagaimana Mbak Kendil, apakah setiap membentengi calon kepala desa pasti berhasil? Tidak. Ya ada yang berhasil dan ada yang tidak gitu loh. Jadi kita juga harus jujur saja. Jadi saya pernah gagal juga gitu loh. Jadi tidak mesti saya pakai ilmu saya, pakai doa saya yang andalan terus kemudian jadi gitu loh. Jadi karena kenapa tidak jadi, tidak berhasil, karena mungkin doa saya dan doanya calon jago kurang bagus atau tidak ditanggapi atau tidak diridhoi oleh Allah gitu loh. Tapi kalau di ranking ya rata-rata 80% berhasil gitu loh. Banyak berhasilnya daripada tidak. Kalau sering gagal nggak ada yang minta tolong sama saya itu. Makanya saya berhenti dari paranormal karena berat sekali pemirsa, berat sekali. Saya akan bercerita bagaimana susahnya menjadi paranormal untuk membentengi lurah. Saya tak cerita, satu cerita saja. Di daerah Tulungagung ada pilihan lurah. Tidak saya sebutkan nama, tidak saya sebutkan desanya, tapi itu jelas. Dan orangnya masih hidup, orangnya masih hidup. Ya, terus saya didatangi oleh orang sana, satu call gitu, satu rombongan, agar saya bisa membantu. Berhubung saya sudah bilang, saya sudah nggak jadi paranormal Mas, saya sudah tidak jadi sesepuh, saya sudah menjadi seorang stabil, pekerjaan saya menjual jamu dan berdagang, sehingga saya sudah lepas dari itu. Orangnya ngengkel terus, udah Mbah, pokoknya saya sudah dari rumah, sudah rapat satu tim, rapat satu kader-kader, pokoknya diserahkan kepada saya pokoknya Mbah Kendil harus membantu, walaupun itu Mbah Kendil tidak datang sana nggak apa-apa, yang penting Mbah Kendil mangestuni, Mbah, tolong dibantu Mbah. Apa yang terjadi? Akhirnya orang satu kol itu saya suruh datang ke rumahnya bapak saya. Jadi bukan saya yang mengerjakan, saya tetap tidak mau pemirsa. Jadi saya juga di daerah didatangi pasien, sudah daerah sudah jemu, saya itu sudah bosan. Menolong orang sudah berjuta orang lah, sudah banyak sekali. Dan sosok paranormal tidak semudah yang dibayangkan. Banyak rintangan, banyak hambatan Mas. Banyak tuntutan, banyak tantangan. Benar-benar banyak tantangan, banyak musuh itu. Akhirnya saya suruh datang ke rumahnya bapak saya di Jauh Beduk, Kabupaten Kediri sana. Terus saya cek, esok harinya saya ke sana gitu. Pak, ada tamu, ada. Dari Tulungagung, iya. Gini-gini, iya. Bapak sanggup-sanggup, alhamdulillah. Akhirnya, ternyata setelah bapak menerima informasinya, bahwa jago yang datang itu minim pemirsa. Minim biting gitu. Jadi jago cilik dewe gitu. Dan tentang modal uang juga nipis. Kan pilihan kepala desa itu kan pakai biaya toh, yang tidak sedikit dulu ya. Biaya macam-macam lah, kita nggak saya sebutnya yang lain.
ternyata Bapak keraguan dan ketakutan. Karena Bapak tidak sering nunggoni wong pilihan lurah, tidak sering. Gitu. Kalau saya kan sering sekali. Gitu. Yeah. Jadi cara tidak bidangi. Akhirnya Bapak berangkat ke sana bersama saya. Akhirnya saya datang ke sana, orang-orang di sana tahu saya bongah sekali, senang sekali orang. Wes minta apa mbah ini. Rokok itu bedak karuan, wes diagungkan. Yeah. Tapi saya nggak mau rokok, beli sendiri pemirsa. Lah itu betul itu. Saya nggak dikasih uang sama dia itu sampai jadi. Iya. Nggak dikasih uang, saya nggak mau itu. Terus akhirnya saya minta rumah satu yang dikosongkan, hanya saya dan bapak saya. Satu malam saya di sana. Okay. Paginya jam 6 bapak keluar rumah. Dia menyamar sebagai botoh dan menanyakan berbagai hal tentang jago sing sambat bapak. Akhirnya apa? Andika prosentasinya yang dijago bapak itu, yang lain misalkan 80%, bapaknya 20%. Satu masyarakat itu nggak suka kepada sosok yang jago bapak. Saya tidak membeberkan keburukannya itu. Tapi ada cirinya. Jadi masyarakat tidak mau menolak itu kan pasti ada alasan, pemirsa. Padahal pasti ada alasan. Kok masyarakat tidak menjago, tidak berduyun-duyun membetengi, tidak berduyun-duyun memilih, itu kan pasti ada alasannya loh. Jam 10 pagi bapak datang atau kembali ke rumah kosong menemui saya. Ketok gak dadi bin. Kalau bin ngoten. Manggil saya bin gitu, namanya Bintoro saya. Kok gitu Pak? Iya, saya sudah keliling ke sana kemari, ke warung-warung, ke toko-toko, ke kader-kader, ke botoh-botoh. Yang dijago kan ABCD. Lah D itu milik kita. D itu tidak ada yang memilih, tidak ada. Sangat sedikit sekali itu. Sampai ada hewan itu 6 hewan sapi perah dijual tinggi botoan di antara D dan B, ditandingkan gitu. Sampai ada 6 sapi untuk botoan. Akhirnya bapak lemas. Bapak, kita di sini kan tidak dibayar gitu loh. Kita kan tidak dibayar. Apabila gagal, kenapa kita malu? Justru kita malah kehilangan ragat. Bapak bilang, loh enggak gitu, kayak naleko salaman aku diaplop 1 juta. Wah kaget saya itu. Loh gimana toh Pak, kok saya saja menolak kok Bapak menerima. Lah orangnya maksa-maksa kok untuk transport, untuk jalan sana itu loh, untuk naik bis itu, bilang gitu. Waduh gimana Pak itu, saya sudah medek gitu. Wah kok seperti ini ya Bapak. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, dia sudah ikhlas gitu. Saya datang sana pakai motor itu. Nah, setelah itu sudah diadakan coblosan pilihan. Jam 12 bapak keliling lagi masuk ke ruang atau ke area pilihan. Tidak ada yang milih jagonya bapak. Tidak ada. Kalau ada hanya sedikit sekali. Wow, bapak bingung. Bingung sekali. Bingungnya gimana? Nanti kalau tidak jadi luar, lek pamitan gimana kepada calonnya itu? Kan malu, Pak. Berhubung jenengan pun buatan dadi, kalau tak nyuruh pamit, udah pena atau orang dadi itu pamiti. Lain kalau berhasil, Pak, Rening jenengan pun kasil, Gustalah Ridho kalau nyuruh pamit, pantes. Dan rata di, Pak, jenengan Rening pun buatan dadi, kalau tak nyuruh pamit, ya Pak. Yo isin dukun ini bu. Itulah beratnya Pak. Jadi dukun terus digoyong, nek kono ndak kasih lek pamitan njur piye ngoten lho. Gek mulai kalah lho, dadi lurah niku lemas, Pak. Sak keluarga sayup kabeh, sak keluarga nangis kabeh, sak keluarga malu kabeh. Terus kita bisa sok paranormalnya di situ, pamitan saja kita susah gitu. Itulah susah jadi paranormal pemirsa. Terus jam 12 Bapak keluar, jam 1 kita masuk ke rumah kosong tadi. Bapak menyatakan pada saya akan pulang karena saya mendapat sasmito. Apa? Saya
tahu ada sebuah benteng yang rubuh, berarti jagone dewe itu rubuh kalah. Saya diam sebentar. Masa rubuh? Kalau toh misalkan nanti terjadi gagal, toh saya tidak dikasih uang, saya tetap akan berani maju. No. Bapak akhirnya ketakutan karena dikasih 1 juta tadi. Gitu loh, Pak. Karena berani karena benar, takut karena salah. Belum tajem mawon, belum boten sangoni dadak mawon ora kasih apa-apa. Aku nyarani bensin dhewe, rokok dhewe, pira-pira bejo to kowe tak wangi itu mau ngoten. Tapi bagi bapak yang dikasih uang, bingung bapak saya itu. Bingung. Wis pilihan misalkan pisang ada 30 pisang. Terus jago lain kates. Terus jagone dhewe nanas tok. Pisang. Nanas, pisang kates. Nanas. Mikir kene 20, kene 30, kene sitok. Bapak bingung sekali pada saat itu pemirsa. Akhirnya ketentuan jam 2 bapak sudah tidak tahan mendengarkan suara-suara itu. Takut malu. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak minta pulang. Aku terang mulai nganggur munut. Wis tak serahne awakmu sepenuhnya. Aku percaya karo awakmu. Percaya piye wonge irang duweni anake. Bayangkan Pak, amrih jenengan dadi kula, Pak. Kalau malah dhewe niku, Bapak saya antarkan naik bis. Cerita ini bukan bohong, demi Allah hak Nabi dan Rasul. Saya antarkan ke Nunut, Bapak saya. Bapak pulang aja, saya atasi, tak atasannya kabeh, sampai kundur baik. Akhirnya saya kembali ke rumah kosong itu. Jam 3:30 ada motor, rong gitu. Ternyata adiknya calon lurah, motor sebalik, bruak. Saya pas meditasi itu, Pak Ben. Saya keluar, saya tutup dua saya. Ada apa maksud? Gimana ini? Ini jago semua sudah mendapatkan 400, ada yang 700. Masa adik saya hanya mendapat 30, Pak? Piye bisa meninggal ya? Sampai gimana, Mas? Saya kan sudah bilang, saya cuma membantu, berhasil dan tidak urusan Tuhan, urusan Allah. Jadi aku coba pojok nih, Mas. Aku gak salah. Apa aku mulai saiki ya, aku kan gak mau bayar aku. Dan saya ikhlas membantu sampean. Berhubung saya adalah bertanggung jawab atas bapak saya, maka saya akan tidak gentar menghadapi apapun yang ada di sini. Apapun resikonya, saya tetap menghadapi. Saya tetap tegar untuk mendampingi adik sampean. Nah, tapi bitingnya kewaduan loh, Mbak. Dah kamu sana, jangan ganggu saya. Saya masuk kamar, dia pergi lagi. Dong, motor elek. Dong. Jam 4:04 datang lagi. Gandeng lagi. Jadi motor dibontang bandeng piye sowene beruwak. Dia kan batuan tinggi tuh. Kalau kalah susah gitu ya. Lari. Gimana ya Pak Bintor? Saya belum bernama kendil itu. Belum bernama kendil, masih Pak Bintor. Gimana Pak Bintor ini? Tolong Pak Bin, tolong aku mati ya Mbak aku. Mati aku. Kanca kontek antek kingko. Lagi piye to masa aku. Piye toh, kaya ngono. Sampai ngerti judi itu saja sudah dilarang. Sampai nyapo kok judi ya ngono. Sampai apalagi adiknya calon kepala desa kok malah judi. Bagaimana mengotori wajahnya adikmu ya ngono. Gimana Pak nih? Ini sudah hampir jam 5, jam tengah 6 pasti sudah selesai. Nah ini berapa masih? Adik saya masih mendapat 350. Yang lain sudah ada yang 900, ada yang 700 Mas Bin. Jadi diantaranya sekitar 200 ke 300, sekitar 200 ke 300, musuhnya sudah 700, ada yang 900 Mas Bintoro. Itu separuh lebih. Aku kayak waktunya hanya tinggal 1 jam, yang setengah jam. Aku mau nggak nanti itu. Udah kamu pergi aja. Kamu pergi. Saya usaha menancapkan bendera di sini. Semoga Allah akan membalik ceritanya nanti. Dia pergi. Saya dirangkul sama. Terima kasih Mas Bintoro.
maafkan atas saya kasar tadi, nggak apa-apa, kabehmu ya nesu, tenang aja Mas. Dia pergi, orangnya masih hidup itu Pak. Yeah. Saya ceritakan masih hidup, si lurahnya sudah purna, tapi adiknya masih hidup gitu loh. Nah, itu dicocokkan bisa sama dia yang bersangkutan. Yeah. Terus akhirnya dia datang, terus akhirnya dia pergi. Nah, saya sudah kehabisan alat apapun. Dulunya kan saya masih dunianya supranatural dengan ilmu klinik, dengan ilmu kejawen murni loh Pak. Saya masih pakai jus menyan kemudian sebagainya itu. Menyan sudah habis, juga sudah habis. Tidak ada apa-apa yang bisa melihat sewengi dibong-bongi entah kabeh. Arep golek metu isin kali tonggo tepal karena saya kan orang luar, bukan orang asli situ. Nanti saya tertangkap malah bahaya gitu. Akhirnya saya ke belakang itu. Apa ini? Caranya gimana ya Allah? Akhirnya saya tahu sapu yang kira-kira sudah umur puluhan tahun, sudah gapuk, terus pokoknya tidak dipakai gua pokok, ceklek ijazah mudah ya. Sapu itu saya remek gitu, doa saya tidak ada yang lainnya. Ya Allah, ojo sampai bintoro sing asal sapa Bendorjo diwirani ning desa iki. Namun iku donga kula, mboten enten donga liya. Ya Allah, aja mbok wirangke, asal kula bantu lurah titik-titik. Niku tok. Mulane kula berkali-kali bilang toh, jangan memperdebatkan mantra gitu loh. Nggih. Perbincangan niat dan ketulusan kamu untuk manembah marang Gusti. Lah manembah marang Gusti iki syaratnya atine kudu resik ing budi, resik ing ati wau mergo sangka pakare wong trisabar trimo. Atine wong regeti mergo sangka dhuwit. Atine regeti mergo sangka wong wedok. Loro niku tindak insyaallah selamat. Nggih. Kanthi percaya napa mboten? Dadi kalau terima ngeten iki motor kula nang Sogo ini mati Mbak Mirsa. Lho tenan itu datang di rumah saya gitu loh. Saya tidak bekerja sama sekali. Saya punya istri tidak kerja. Sak omahe nggih eneng kerja. Nganggur ngetekur kabeh. Sing penting pokok iso mangan gitu loh. Saya nerima. Karena sudah bersyukur karena diberi kemampuan berbicara di depan teman-teman saya senang kok. Iso omong loh senang. Andai kata saya stroke gini gimana itu? Susah. Kita bangga atas rahmat Allah yang diberikan pada saya itu. Yeah. Tentang harta benda kan hanya sak bidang, yang lain aku iso berpikir, iso dalang, iso melaku, iso hitung, masih banyak kelebihan yang diberikan kepada saya gitu loh. Saya patut bersyukur kepada Allah gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bertelanjang pemirsa. Sangat bingung untuk berbiduh nakar-karuan akal entek menang. Kacake 250 stok 700 stok 100 ki waktu nek setengah jam kok. Nggih. Setengah jam nih Pak. Karena jam 5:30 harus bubar itu undang-undangnya itu. Kula udah sedekah meten. Ya Allah, kula dijaluki tulung titik-titik pun ngantos teng desa niki kula kuwirangan. Ya Allah, pun ngantos kula kuwirangan. Jenengan tulungi ya Allah. Nyen paring mukjizat engkang boten tebih kalian nabi-nabi jenengan kados Nabi Musa, Nabi Isa. Nggih. Napa bedane ya Allah? Kula sami hambane jenengan. Kula nangis ya Allah kalian jenengan. Mboten enten sing kula sambati kejawen jenengan ya Allah. Aja diwirani kula ya Allah. Kula isin manggil wangsul ya Allah. Saya malu ya Allah, gimana saya nanti pulang gitu. Saya pulang dengan sendirinya. Bapaknya sudah pulang. Terus saya diem. Terus hanya itu aja, tidak mantra itu, sudah lupa sama mantra. Ini jengkel, sibuk. Saya diam ini. Ya. Sudah saya pikir aja, pokoknya saya diem. Sampai rogo saya tak jarne. Kulo mlebu ngene. Rasa kula klocol kene iki pun. Nanti bathuk nempel lemah ngeten niku nggih kula jari mawon. Pun. Tangi-tangi dhewe nggih kula jarne mawon. Karep kula golek wisik. Dereng ngantos wisik enten. Rong Pak Pintoro, Mas Pintoro, ya apa nih ya, geger nih ya, wes. Iya.
Ya enak ya. Jadi kula tani ndang nggo SMP ndang gawe sumpah ngoten kula udo masalah niku. Nggih. Lah niku tenan pemirsa. Kula udo niku sange jibek lho. Kula medal keng kamar langsung dijunjung ngoten. Nggih. Kula diambungi kali tiyang lanang niku. Singak kula kuweri kabeh Pak. Kula niku mboten aja pemolan. Kula kuweri. Singak ngeri di kula diambungi. Nyapa Mas? Alhamdulillah Pak Ben. Selisih 250 sing menang adik kula. Ayo saiki nyang maetan. Bojo kula nggih sampe tuwa ambu. Sampe adik niku lali niku bojo kula Pak. Bojo kula nggih tuwa ayo Mbak maetan Mbak. Ayo Mbak ngetan Mbak. Ayo ngetan. Tak jipuk ning mobil. Sampe nek kene sik ora. Wis sampe ngetan iki aku tak rono bar magrib Mas. Akhirnya mereka geger berpesta pura Pak. Sakit marmi jago trondol Pak. Akhirnya menang nih mutlak 250 selisih. Masuk akal apa mboten iki? Dadi ngaten iki lek enten tiyang ngomong karo gawe pra percaya kula niku nggih pegel nggih sakit hati Pak. Nggih. Karena kula dhewe berpikir nate dijali tulungan ndak masuk akal lho. Kok enten tiyang muni enggak percaya gaib. Enggak percaya gaib Gusti Allah ora gaib. Ora nek disawang ora nek didemok. Nyatane nyepani jagat raya kaya ngene ngopi sak buwono kok gak percaya karepe piye? Nggih. Wong sing muni enggak percaya gaib, dientos sing benjing wonten alam kubur, dientos sing benjing wonten alam akhirat. Terus pundi resikone mengke? Nggih. Wes to pun main-main dengan gaib, pun main-main ala pangeran niku. Abot lho, maido pangeran niku. Hati-hati. Aja omong enggak percaya gaib. Gaib niku wonten. Gaib itu sesuatu yang tidak dapat dipikir oleh otak niku namanya gaib. Contoh, sing penak mawon, listrik niku pun. Listrik kabel dicepot dicopne jebret niku disawang mboten enten. Lek ditemok nggih nyetrum tenan. Nggih. Niku gaib sing padhak, gaib sing ketok. Lah mongko niku zat sing ndak ketok, luwih dhuwur malih lembute ngoten lho. Jadi kula mboten sarujuk lek enten tiyang muni enggak percaya aku karo gaib. Agama kabeh ini percaya dan yakin dengan gaib. Lek niku mungkin muni gaib niku mungkin dikumandangkan agama yang hancur lebur kabeh sak Indonesia niku mungkin karena kabeh berkeyakinan kok. Nggih. Pamer sing sitok niki sang penembus dosa ora percaya ada penembus dosa berbubar niku mungkin. Nggih. Umate. Terus niku hati-hati kita berbicara, anggur diam saja aman. Jadi kita daripada menguak berita sing jane gunane kanggo ngresiki atine dhewe sing salah opo aku iki. Oh, aku kok sik gelem nyolong duwite wong. Oh, sesuk aku tak ra nyolong. Oh, aku kok gelem ngrasani wong yo. Nyapa to aku kok iso ngono. Padahal aku usaha aja sampe ngrasani wong. Ya Allah, ampuni dosa saya. Aku kok ngrasani wong nyapa to iki malah ngoten to. Jadi kita yang kita ombak, kita yang kita sucikan itu loh. Jadi wong jowo gak iso ngresiki atine awake dhewe, Pak, kecuali kita sendiri. Iya. Gak ada orang yang bisa menyuci hati kita sendiri gitu loh. Jadi awake dhewe ngresiki awake dhewe niku mboten ganggu sapa-sapa. Tapi ngresiki atine kancane, ngresiki atine sapa-sapa niku geger niku mengke. Nggih. Ngoten lho. Mboten purun saking pribadine wong privasi niku dicemplungi awake dhewe mboten purun. Mula niki ampeh tentreme suasana ning jagat monggo saling hormat menghormati apapun bentuknya. Ora cocok ya dihormati, cocok nek dihormati. Ampre rukun wonten ing bumi Nusantara. Lah terus malih nggih tentang keyakinan. Dadi niku wae kok saking 250 semunggah yang dhuwur 1000 punjul terus akhire selisih 250 kula niki mboten ngerti. Nggih mboten mangkon demit, nggih mboten mangkon kodang. Namun ya Allah pun ngantos bintoro diwirangne dina niki ampre kula pamitan ben penak ben mudah ben boten isin namung ngoten nggih boten enten doa yang lain nyatane nggih kasil akhire kula mriko ale bojo kula templek mriko kula langsung metu teng pinggir kulane omah sing sepi ngoten ben boten disambet tiyang kathah tak langsung dirapul mboke lurah wau adik-adik kabeh dihormati ngoten. Kula niku merinding lek dihormati wong kula niki lho dosa kula kathah. Kula niki yo wong elek, kula niki nggih kasane wong ra duwe, wong melarat, wong miskin kok di ngono-ngonokne. Napa kelebihan kula niki? Kula niki malu Pak ngoten niku. Isin. Samar kula terus bar dilem-lem sesuk dibuati duwe elek-elek ngoten kula niku.
Biasanya ngoten, berdua agung-agungan salah saiki ngoten dipo itu diore-ore delek-elek ngoten niku. Mane kula mboten demen dilem niku. Wedi kula terus bar niku terus lek pun gelo kali kula terus kula duwe-elek ngoten. Makanya saya menghindari dari penyanjungan orang lain itu. Akhirnya apa yang terjadi? Artinya saya panggil, Mas, aturan Bapak Kepala Desa, Mas, saya minta pamit. Kaget tak niku, mangkirian, mungkin ada sangone, mungkin dingone, mboten Mas. Kula pun janji kalian konco kula dijalui tulung kali konco kula kedah wangsul. Saged nggih wangsul sakniki, mboten saged nggih wangsul sakniki, angsal kula wangsul sakniki mboten rasa kula pamit sakniki. Oh iya, Den. Walu ngene niku. Saluran. Lho, pun kesusu wangsul Pak ngene foto Mas. Sampai tutup nih acarane jenengan. Lelek wis longgar kapan wis sasi mangke sampe teng griya kula kok kula teng mriki. Ngantos 5 tahun kula nggih mboten mara teng grene lurah niku lho, Pak. Nggih. Lho tenan niku. Karena menjaga saya, Pak. Penguasane lurah men murah njaluk sangu nggih paling ngono. Wedi ngoten lho niku. Niku estu niku. Sampai kula sajen kangen iki kaya pedhot, Pak. Saya putuskan yang silaturahmi itu karena menjaga privasi kula, Pak. Akhirnya nopo? Setelah saya berpamitan, saya hanya menitipkan satu kalimat saja. Mas, aku yang tulung. Sampai tidak lurah. Dipercaya wong sak desa. Ati-ati sampai. Jadi aja sembrono aja rumangsa kumalungkung, aja dumeh duwe pepayung. Dadi wong agung neng klera sisip sembure. Klera-kleru lek ngomong klera-kleru pakartimu iso dadi mamprung nyawamu. Hati-hati loh Mas. Kita dipercaya orang itu tidak gampang. Yang kedua Mas, saya tolong ojo ngedekne tirop, ojo golek kursi di pesta pura. Wis ben klesetan nek latar dilemek-lemek ana apa kono. Karena apa? Saya bisa jawab. Karena musuh di depan rumah. Oh. Itu loh Pak. Jadi di sini jago si B, di sini jago si A, gitu loh. Lelek sing kene menang po wis ta ora ngundang wong pirang-pirang meja ditekani kursi tir tekan kabeh, betapa sakite sing ngarepe wau sing kalah wau. Nggih. Mula kula larang aja sampe ngundang kursi, ngundang tir sampe meneng bae. Lek kober ora usah ngundang diesel. Ya lamu sak omah iki. Gelem yo ngene iki ora gelem yo. Kene sampean manut karo aku yo ngono kuwi paling. Lek ora manut monggo. Niku namung saran. Oh nggih Bang, nggih. Mengke kula stop bocah-bocah pemuda niki, kader-kader niki. Niku pemain tentera kan kula mboten bayar ya, kan saking semenang-menang nggih kula ngertos niku. Pun ta mboten sak ngoten iki. Kula wangsul arti kontrole. Mboten sama. Pun ta kula mengke dateng warung piyambak. Lho sing mboten pun ta. Kula tak mriki benjing pun sampe sangoni kula benjing mang mriki. Mang sangoni sing kathah kula malah banyu ngoten, Mas. Kula titik mboten mboten rugi kula mangke. Benjing mang sangoni sing kathah. Nggih. Malah kalau guyone ngoten. Oh, akhirnya Kang Rominggu kula diparani, mantes diparani kene itu. Ngoten niku, Pak. Jadi orang yang berharga, orang yang dihormati, orang yang sedang viral, orang yang sedang kondang itu harus berhati-hati. Okay. Lek wong pelarat nggak iso melarat sentek melarate, lek wong sugih iso melarat. Orang kondang iso ora kondang, tapi wong sing ora kondang ndak iso kondang. Jadi wong sing kondang harus berhati-hati, harus ibadahnya yang kuat, bicaranya, pakartinya, tingkah pakartinya, lakune kudu sing apik ben awet pada kondang. Lek wong kondang niku lek kasarane niku mboten berhati-hati iso kepleset. Semakin kondang, semakin berhati-hati, semakin berhati-hati. Saya mendoakan kepada teman-teman saya yang sedang viral, teman saya yang sudah undang-undang. Saya doakan semoga apabila ada masalah, semoga Allah memberikan jalan, beri cahaya, memberi kejernihan, pencerahan agar teman-teman yang susah segera lepas dari kesusahan. Iya. Kita sebagai hamba, kita sebagai teman, kalau nyawang konco ini susah, ya mesakne Pak. Mesakne, yang susah ini gak turu. Jadi cuma dilok-lok nih. Kita doakan yang terbaik saja gitu. Biar Allah mengampuni dosanya, biar Allah menolong permasalahannya bagi orang-orang atau teman-teman yang susah itu. Doa kita tetap baik saja, seperti kita menyenteri cermin. Apabila nanti cara kita nyenteri udah cahaya itu akan kembali kita. Kalau kita mendoakan kepada teman-teman, maka doa yang baik kita akan mendapat kebaikan. Dan kita selalu
apa itu berhati-hati agar kita tidak sesat. Namanya kita itu manusia, mempunyai nafsu batang perkara, alwamah amal suka mutmainah, mesti sing amal gampang nesu dan sebagainya. Jadi supaya bisa sabar. Yang penting kita kaji saja hati kita, yang kita proses kita, yang kita bersih kita, terus kita hati-hati dalam pola berbicara. Kita harus ingat bahwa kita itu hamba yang sangat lemah dan tidak punya daya apapun. Apabila punya keahlian, skill yang andal, keampuhan yang andal itu semata-mata bukan kita, adalah anugerah dari Sang Pencipta, pemberian dari Allah SWT. Itu bisa diambil sewaktu-waktu dan manusia itu bisa sakit dan bisa mati, pemirsa. Jadi kita yang kita andalkan sudah tidak ada, gitu ya. Kemudian kita kembali kepada permasalahan adalah caranya bagaimana untuk usaha pembuatan tumbal ini bukan merupakan apa ya hal-hal sing aneh gitu ya. Jadi kita lari ke lambang saja. Lambang seperti kayu. Kalau misalkan dari toko berupa kayu soko atau kayu ren atau uso, dan juga ini wong gelem nompo, gitu Mbak. Tapi kayu toko mang dibentuk pandoso, dibentuk keranda mayat, wong duwe yo mo. Jadi beri bedanya hanya lambang. Nek kayu ini pangkat toko, Pak. Pakune nggih pangkat toko, tapi bentuke pandoso atau keranda, wong duwe kan mo. Jadi ini yang kita pikirkan bukan gaib, kita pikirkan budaya yang adalah merupakan lambangnya saja, lambangnya tumbal yang ada di dalam sini. Kemudian yang namanya tumbal adalah benda atau perbuatan untuk menolong orang, untuk menyelesaikan masalah orang. Kalau wadah itu lain lagi, wadah adalah mengorbankan nyawa orang atau mengorbankan sesuatu, itu wadah. Tumbal dan wadah isi api tumbal ini nggak api lewat wadah mengorbankan. Ya, makanya kita berani untuk membeberkan, itu merupakan perbuatan yang baik dan ini tinggalannya mbah saya, tinggal leluhur, mbah dari leluhurnya itu. Makanya kalau kita tidak beberkan, kita tidak tahu seperti apa tumbal itu. Ya. Nah, itu biasanya kalau ada orang macam lurah, tumbal itu bisa ditanam di tengah-tengah desa. Kalau nanti untuk menjaga keamanan biar aman, tidak usah ditanam di desa. Kadang-kadang kan di tiga jagoi kan mengawasi tuh, Pak. Iya. Saling mengawasi tuh. Iya. Ada mata-mata. Iya, menanam sesuatu atau berkeliaran sesuatu itu kan sudah dicurigai yang macam-macam. Iya. Tumbal ditanam di rumahnya sendiri, jadi latar gitu. Atau di pintu masuk ke jalan raya, masuk ke gawangan, ditanam situ pada waktu malam, tiap waktu sepi, biar tidak ditonton orang. Gitu ya. Sekarang kita beri tata caranya untuk membuat tumbal. Kita baca persyaratan alat-alat untuk membuat sebuah tumbal. Jadi Pak ya, ini kita tes. Ya. Jadi ini mohon didengar ya teman-teman. Persyaratan untuk membuat tumbal. Tumbal untuk membuat macam camat atau menaikkan jabatan atau mendirikan perusahaan, tumbalnya sama Mbak. Pokoknya apa itu kegayuan segede. Itu iya. Pakai kuali itu tumbalnya. Tumbal kuali teman-teman judulnya. Yang pertama daun kluwih. Daun kluwih. Seperti daun sukun tapi beda daun kluwih ya. Yeah. Nomor 2 Mbak. Yang kedua adalah daun temulawak. Daun temulawak seperti kunir tapi empu, ada empunya itu. Yeah. Tapi daunnya saja pemirsa. Kalau daunnya nggak ada, nanti ambil temulawaknya nggak apa-apa. Kumpulkan saja. Terus yang ketiga Mbak. Yang ketiga kunir. Kunir. Atau ya. Kunyit. Atau kunyit ya. Terus. Yang keempat melat. Melat ya. Melat itu dari pring pemirsa. Nah ini seperti ini. Nah. Dari bambu. Itu lincip seperti ini, jalan bikin. Nah, meges seperti wajik ini ya, melat ya. Kalau kunir, meges seperti ini juga. Nah, ini. Jadi jajar genjang bentuknya. Nah, meges gitu ya. Terus. Yang kelima, kembang setaman. Kembang setaman. Yang keenam, cok bakal. Cok bakal ya. Yang ketujuh, kembang telon. Kembang telon. Yang kedelapan adalah jarum. Jarum dong. Jarum jahit itu teman-teman. Jarum dondom pemirsa. Ya, terus. Yang nomor 9 adalah menyan. Kemenyan ya. Menyan. Yang nomor 10 adalah minyak wangi. Minyak wangi sembarang menurut saya, sembarang. Murah mahal sama saja. Ya. Kemudian yang nomor 11 yaitu kain mori. Kain mori pemirsa.
Ya, itu panjangnya Mbah? Ya 1 meter sudah cukup ya. Ya 1 meteran. Kemudian yang nomor 12 yaitu adalah daun waru tengis. Daun waru simbolnya percintaan lagi ya. Ya. Nah, itu waru tengis itu waru yang tidak banyak gerugutnya, yang kecil itu yang biasa kalau orang melahirkan dicampur dengan ari-ari itu. Itu dan waru sebanyak 7 menurut saya. Dan 7 lembar. Tengisnya 7 lembar. Ya, terus kemudian ditambah lagi dengan suruh temurose. Juga 1 lembar juga nggak apa-apa. Biar jangkro gitu. Tuh sampai tulis nanti 13 Mbak ya. Daun suruh temurose agar diberi roh sama yang kuasa, terus kemudian berhasil. Tapi sosok menjadi calon kepala desa itu tidak gampang. Jangan ngandalin dengan klinik seperti ini. Harus berkelakuan baik, berpendidikan yang tinggi, seruya kepada masyarakat, senang dermawan, pinter menerangkan atau pengalamannya luas gitu. Terus kemudian sopan santun, agamanya juga tebal, ibadahnya mapan, sodakonya juga besar. Sehingga kalau persyaratan lurah tidak terpenuhi secara lahir, secara akal seperti itu, kita susah membantunya. Gitu. Jadi memang sebelumnya kita untuk memacu ke dunia seperti itu, kita harus syarat-syarat menjadi kepala desa. Kemudian yang terakhir adalah bebas dari kriminalitas atau surat berkelakuan baik itu menurut saya. Seperti itu. Bahan-bahannya juga nanti saya tuliskan di deskripsi. Ya, boleh Mbak. Terus kemudian kita praktekkan saudara ya. Kita melehan tenang-tenang. Ini kan bulan Suro, Mbak. Ya. Semoga jalinan kita di YouTube kita tidak bisa bertemu jauh di mata tapi dekat di hati. Saya juga mencintai Anda, semoga Anda juga menyayangi saya, seperti itu ya. Seperti ini kayaknya mori pemirsa. 1 meter saja nanti 1 meter sudah dipotong dengan talinya pemirsa. Ini ada tali 3. Nah, 1, 2 ya Pak ya. Terus 3. Ini talinya. Kemudian ini adalah kain morinya. Boleh Mbak itu diambil habisnya biar nanti bikinnya mudah. Pemirsa kita beber morinya. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya tumbalnya seperti ini nih kuali Mbak. Ya, pakai kuali. Kemarin beli di toko tutupnya tertinggal. Kita belikan banyak. Kemarin. Kita wakili dengan gendok atau kendil aja ya. Kali ini kuali, ini kendil. Berhubung kualinya tutupnya tertinggal di toko ya. Saya ganti kendil. Nah ini. Jadi nanti teman-teman kalau praktek di rumah pakai kuali yang ada tutupnya, Mbak. Ya, seperti ini yang ada tutupnya. Karena kenapa kok pakai kuali kan ada 12 macam toh, Mbak. Iya. Nanti kan tidak cukup kalau seperti ini. Nah, berhubung ini contoh kecil pun nggak apa-apa ya. Saya buka. Nah, ini saya baca. Nah, yang pertama kita sebagai Islam Muslim, yo Bismillahirrahmanirrahim. Kayak wong non Muslim sembarang lah niat ingsun berarti duwe kersa Gusti dengan paringi izin. Nah, ya ini yang kita daun kluwe kita masukkan. Kita tidak boleh praktek secara mutlak karena kita ketakutan. Kita kan hanya praktek, tidak ada yang dikongkon to ndek nek sing dibuktekne, Mbak. Jadi kita tidak boleh terus kemudian dilengkapi, tidak boleh. Tidak ada niat apa-apa, Mbak. Tidak ada tujuan, kita tidak berani itu. Kita tidak berani dengan goibnya gitu ya. Kita kosong saja yang jelas. Daun kluwe masukkan, daun temulawak masukkan. Daun kluwe 1 lembar saja Mbak ya. Iya, daun kluwe 1 lembar. Atau misalkan nggak terlalu banyak, nanti ya pucuknya nggak apa-apa. Daun temulawak, kalau nggak ada ya temulawaknya saja masukkan sini. Kemudian kunyit kita masukkan. Kunyit kalau kunyit 3 biji Mbak. Ya, kalau temulawaknya tadi 1 lembar Bang daunnya. Dan kunyit 3 biji seperti ini kita masukkan ini. Dibentuk jajar genjang ujungnya. Terus kita apa lagi Mbak? Setelah kunyit Mbak. Pelat seperti ini teman. Ini pring bambu, kulitnya bambu pemirsa. Jadi 3 masukkan sini. Nah, jadi kulitnya Bang ya, kenapa kok kasih seperti karena kita dulu pada saat tempo dulu kita dilahirkan di muka bumi ya. Dulu sama nenek moyang kita untuk memotong pusar kan pakai welat. Oh iya. Nah, welat. Nah, dan welat itu atau pring itu mempunyai keunggulan yang baik. Ilmu apapun kalau disengat dengan pelat atau dengan bambu itu luntur biasa Mbak. Mulanya pada zaman geger tahun 45 itu ada memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, pusaka kita bukan berang, tapi bambu runcing. Karena panemune wong Jawa, bambu runcing pemanek kasekten so jebol.
Makanya dikasih 3 ya. Lah kunir kun ki dadi ya kun fayakun supaya dadi wong dadi lurah milik dadi to. Kun kunir. Nah, kita masukkan ini. Kemudian kalau ada lagi ditambah itu apa itu? Ini kan tadi kan belum ini aja daun baru temu labu apa itu? Sudah temu rose. Temu rose sudah ya sama itu Mbak Janur. Janur secukupnya nggak apa-apa itu kasih janur biar ada cahayanya ya di janur situ. Ini 14 macam pemirsa. Kemudian kembang setaman masukkan ya, kembang telur sudah kan. Terus jarumnya disiapkan Mbak. Mana jarum tadi? Itu Mbak dekatnya kuali. Ya, jarumnya seperti ini. Ini bukan untuk nyantet saudara. Ini untuk menancapkan ilmu jenengan doa jenengan kepada calon-calon masyarakat yang memilih biar percaya, biar yakin, biar mancep tresno jenengan ngoten lho. Ora kok nyantet mboten iki. Terus kemudian minyak wangi biar minyaknya itu juga dimasukkan, Pak. Enggak, minyaknya dikumpulkan saja di sini. Minyaknya dikumpulkan sini. Nanti ada cara sendiri. Kemudian minyak wangi nanti biar harum namanya calon lurah. Kain mori itu bisa amor, Mbak. Antarane lurai karo rakyate. Berarti mori itu punya logo Mori Amor. Tujuannya rasanya rakyat karo si kepala desa ini beramor. Kita ramon khusus demo kan susah. Ya, makanya biar amor. Terus daun temu suruh temu rose ya. Yang suruh bendang roh lendang menang. Yang terpilih masukkan. Kemudian daun waru tadi ya, juga dimasukkan semuanya. Terus janur juga dimasukkan. Makanya kalau kendil kan kurang Mbak, kurang besar. Iya. Itu tadi cok bakalnya juga dimasukkan. Masukkan semua di sini. Cok bakalnya 5 juga boleh, 1 juga nggak apa-apa. Sebenarnya ini kan ada tutupnya Mbak ini ya. Nanti ditukar ditutup gitu. Ini kita pakaikan kendil saja Mbak ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita caranya paham. Semua dimasukkan ada 14 macam kita masukkan di sini Mbak ya. Siapa Mbak ya? Nanti diulang lagi di deskripsi Mbak ya. Ini saya tutup Mbak ya. Nah, ini pemirsa ya. Setelah itu kemudian sekarang bikin caranya ya. Kemudian ini dipangku pemirsa. Dipangku di sini. Harus dipangku Nah, pangku terus kemudian ini dibuka, mata madep ke sini tapi merem gini. Bacalah apa terserah mantra apa terserah bebas pemirsa. Pokok permohonan pemawa dhewe iki dijaluk tulung wong ya doakan orang lain wong awake dhewe dadi ora dadi lurah si dadi lurah kan pasti ya nih. Ya Allah semoga namanya Pak Sutik agar menjadi lurah. Semoga calon Sutik ingin menjadi lurah biar terkabul ya Allah. Pokoknya terserah. Orang ya Allah ya Gusti kamu suci. Kula nyuwun supados panjenengan ngriwang-ngriwangi kula supados niki pasien kula sing jenenge Sutik niki badhe macung lurah jenengan dadene masyarakat padha demen kabeh manunggal wong sak desa milih Sutik. Nah, umpamane ngoten. Terus bar niku terus bar doane jenengan sembarang kula mboten nuntun doa, mboten nuntun monto, mboten nuntun ayat apa terus jenengan lebokne ten mriki sebriyas bar niku terus narik nama 1 kali. Hop. Nih biasanya kalau kita orang muslim hu Mbak. Iya. Kita masukkan Allah, Nah, setelah Allah kita tutup. Lah. Itu sekali Mbak ya. Nah, ini 1 kali. Mandek di sini berapa detik? Kalau sudah tidak kuat kita keluarkan. Allah. Allah langsung bayangnya tadi pasien iki kok. Mata. Jadi Allah tadi sotek iki kok, pamane sotek jenenge. Nah, itu diletakkan di tengah-tengah. Ini, nah, ini yang sini ditarik ke sini, yang sini ditarik ke sini gitu ya. Ya jadi bersabrangan ya. Di bersabrangan. Ini ditarik sini, tarik sini. Lah yang sini, pojok sini ya ditarik sini, yang pojok sini ya ditarik sini. Nah, kemudian terus diatur, terus ditalin seperti ini. Kita nggak sambung dipocong Mbak ya. Ini memang menakutkan. Kalau ditali ini, ditali. Nah, ditarik seperti ini. Paham ya saya? Setelah ini kita tarik putar sini, nah, biar kenting sampai center. Biar kencang. Ya, nanti kenting ya. Ditarik seperti ini. Nah, sampai lagi juga apa-apa. Ping telu. Ya Allah, kula nyuwun supados barang menika ketumbang menika saged wonten gunanipun saged menulungi si A. Nggih. Kan niku ditaleni niki. Kali niki, jadi ada 3 melambangkan lahir urip mati Purwa Madya Wusana. Lahir urip mati Purwa Madya Wusana. Ngoten nggih. Kalau tahu ini nggih.
Ini tali ngeten. Tali pati. Tali pati, betul tali wangsul nggih. Nah, tali pati. Nah, jadi memang menjadi paranormal itu ada pelajaran nih loh Mbak. Ora syukur mamane bisa upane mamane kerja ning nggon pabrik roro dadi dukun dalem kondi ora sinau ngoten lho. Jadi kita diparani wong iku kudu tanggung jawab, kudu sekolah gitu ya. Ini ya. Tali ini lagi. Nah, sini. Nah, seperti ini. Nah, ini tali yang satunya. Nah, ini. Sampai rusuk. Nah, kita tali pati lagi. Ini kencah kending Mbak. Okay. Setelah itu langkah selanjutnya diginikan, dicincingkan. Nah, ya kan? Tangannya megang ini, langsung candak yang ini. Nah, ini. Okay. Jadi ini talinya tadi, ini sisanya kayak. Yang talinya tadi kita atur di sini, dabis Mbak ya. Nah, ini ya. Okay. Dabis kan? Candak ada kan? Candak ada. Nah, ini talinya sudah terkumpul. Nah, talinya dibagi lagi. Bagian ya ini dua-dua. Nah, ini miliknya sini, ya ini miliknya sini, ya. Dua, ya satu, dua. Nah, ini satu mungkin ke sini Mbak. Ya ini kan dua-dua kan. Ya, ini jelas pemirsa ya ini. Ya, ini tadi kan talinya 3 kan ditekuk menjadi 2 toh. Iya. Kan malah 6. Nah, ini terus di dengarannya apa Mbak? Di kelabang ya? Iya, kelabang. Nah, di kelabang pemirsa. Ini sini, ini masuk sini, nah, ini masuk sini, ini masuk sini. Nah, di kelabang seperti ini. Tapi ngelabangnya ini sambil berdoa pemirsa. Jadi jangan pikiran yang gerambiang. Mulai rakasnya keberenang, lalu enggak ini keberambiang. Ya ini kudu fokus, ben kasil, ya. Biar Tuhan nanti kasihan sama kita, kasihan sama calonnya lurah tadi atau yang ingin mendirikan jabatan gitu. Ini apa itu bentuk seperti ini juga bisa untuk mendirikan pabrik Mbak. Oh iya Mbak. Bisa, tidak hanya lurah saja mendirikan pabrik. Sama, pokoknya yang besar-besar Mbak. Yang kecil, yang tujuan kecil nanti tumbalnya juga kecil. Iya. Bahannya juga nggak sama gitu Mbak. Nah, gitu. Jadi memang kita dibagi-bagi untuk mengklarifikasi tentang peninggalan leluhur atau nenek moyang kita, yaitu tentang tumbal. Setelah ini kita ambil satu saja, yang ini, nah, yang di sini, lah kemudian ditarik ini biar tidak udar pemirsa. Nah, ini tarik sini, lah ini masuk ke sini, biar tidak udar. Nah, ini seperti ini. Nah, kita sudah jadi antara satu, nah, yang ini dan ini kan sudah jadi, pemirsa ya. Nah, ini sudah jadi kan. Ingat harus bertujuan baik. Tapi saya nggak punya ilmu-ilmu yang kejahatan, Pak. Saya itu kasekten juga punya. Jadi pemohon saya itu dijotos ya mentol tenan, dibacok ya bocor tenan. Karena saya nggak belajar tentang pengirame-raman. Saya nggak belajar tentang sifat kandel. Saya belajar ke pangeran gitu loh. Setelah itu, nah, kita permisi kita pakai menyan. Ini demi loh ya, budaya nenek moyang loh ya. Jangan sampai nanti saya seperti ini terjanggap saya itu sirik. Ini saya menirukan ajaran nenek moyang itu dari mbah-mbah kita gitu loh. Jangan sampai ini salah paham. Oh, anu dukun anu senengane menyan anu sirik setan lah gitu. Bukan, ini budaya nirukan mbah biyen. Nah, ini dibakar seperti ini pemirsa. Nah, seperti ini. Untuk apa? Untuk ditempelkan nanti. Nah, karena apa? Karena biar sing calon milih biar nempel hatinya kepada calon lurahnya gitu. Karena ini harus doakan semoga berhasil. Nah, itu 3, menyanyi juga 3 pemirsa. Nah, kemudian dibakar lagi seperti ini.
Coba bayangkan dulu nenek moyang menciptakan yang seperti ini kan ya aneh loh ya. Iya. Kok ya enek anu nih cara-cara untuk menjadi paranormal ya. Iya. Nah seperti ini kan anti kan seni tuh ini. Yes, Ini kan seni. indah sekali pemirsa. Kan indah gitu loh. Makanya ini kalau tenggelam atau kita misalkan kalau ini sudah terpendam kan eman-eman loh Pak. Eman-eman gitu loh. Ini apa itu bentuk peninggalan sejarah nenek moyang kita gitu loh. Nah, baru kita lestarikan gitu. Nah, adapun misalnya kita tidak memakai, kita tidak percaya nggak mas, yang penting ada yang jogo lestareknya baik. Menungso kan pilihan loh Pak. Nah, jadi pilihan ini pengono ada yang ngono. Jadi nah, ini kan sudah 3, 1, 2, 3. Setelah ini yang terakhir pemirsa adalah jarum. Nah jarum ini pakai tang tidak boleh. Ini tancapkan sini gitu loh. Oh iya iya. Nah, bisa kanggo pilihan lurah, muga-muga wong sak desa nyubles sijab bang bayi ini sotil dadi lurah blas. Ngoten upamane sing Pas di kemenyannya. iya no, di kemenyannya no. Nah, ini tangannya ki wajah yang ngerek ya lah. Nah, misalkan iki jarum saya bakaran. Nah, ini kan biar merah. Iya. Dan nanti gimana tangannya sakit loh? Justru sakit itu kan panas nanti malah tidak hasil gitu loh. Kalau kayak tang kan tidak panas lah. Kita masukkan nyubles koyo iki mantep masyarakat iso iki nyubles karo si jaban bayi ini sotik sing macung lurah. Nah, ya sampai lagi ya. Ya satu juga demikian. Ujungnya saja seperti Ujungnya nanti di sini juga 3 Mbak. Iya, 1, 2, 3 sama seperti ini, tapi ini bikin ini aja gitu loh Pak. Kan caranya sama saja. Nanti kita kebanyakan durasi Mbak. Nah, ini ya. Aku ora nancep-nancepne, dom ning aku nancepne pikirane wong sak desa mancep milih karo si jabangane sudik lek milih dadi lurah. Wah, iki ngoten. 3 kali lagi. Nah, ini ini cari yang ujungnya ini bakar seperti ini. Orang ngencepne dom neng aku ngencepne pikirane pilihane wong sak desa milih karo si jabang bayine sodik lek milih dadi lurah blas pun dadi. Lah bar niku tuh gawe mriki menyan dibong mriki cublesi maneh 3 kali ya sama. Mantra ini sama Mbak. Sebar itu sudah jadi kita kasih minyak tadi. Ya, disemprot-semprot. Dalamnya kan botolan tuh Mbak ini. Oh iya. Dalamnya dicuri gitu, terus sisanya dicerot-cerotkan di sini, bungkus kresek rapet jangan sampai penguak. Kan sudah dimantrai kan. Kemudian pada waktu malam, pokoknya kita menjadi sosok paranormal ya duwehne yang main jalan lurah niki Pak Lurah niki sampeyan ada singgahne pun ngatur lek bawa disangking bawa kudu digendong ngeten teko mobil teko omah dikene di lemari tau jero kamar menggelepon sidem kayon bengi bismillahirrahmanirrahim terus yang latar diduduk dipendem niki kan itu minyak wae dicocoti malih terus dipendem nang lemah niku lek ngeten niki dilangkai ngoten nggih mboten sae temrap kula nggih bahaya lek kula ngarani bahaya kene wong ngarani enteng monggo nglangkai mboten sae tapi lek pun diuruki lemah diles-iles ya ora masalah. Ndak ada usul wis rene batakarame Mbak sudah nyawiji antara anasre patang karo banyu geni bumi lan angin. Dadi mlayu nang dewi-dewi, kerja nang dewi-dewi. Nah, ini caranya ndak amel tumba, caranya untuk membuat tumba. Itu ya, dipakai sendiri atau membikinkan orang silahkan seperti ini adalah kebudayaan nenek moyang kita yang terpendam yang belum kita awak sama sekali. Kalau nanti kita rahasiakan nanti hilang, tidak ada yang nyemak gitu ya. Tidak ada yang membongkar, maka kita membongkar dalam arti membongkar kebaikan, bukan membongkar keburukan gitu loh. Karena dari keluarga saya, dari nenek moyang saya itu kan sudah menyerahkan pada saya. Jadi atas ilmu-ilmu mbah saya, keluarga saya itu sama keluarga saya sudah serahkan pada saya. Ismongso Budo, mbae wakil awakmu kembang nole. Itu keluarga saya semua begitu, sudah percaya sama saya. Saya wakilnya dari keluarga Musidi, Desa Mendorojo, Kecamatan Udano, Kabupaten Blitar gitu loh. Saya adalah keturunan sesepuh. Menjenengan ngarani kula dukun ya monggo, ngarani pini sepuh ya monggo. Apa-apa kula manut mawon. Sing baku kula niki asline nggih Bintoro niku hambane Allah ingkang boten duwe kepinteran napa-napa. Nggih, ngoten niku. Nggih. Pemirsa, teman-teman yang berbahagia, jangan lupa kita adalah berniat untuk membongkar tentang kebudayaan
atau keahlian dari keluarga saya atau nenek saya. Semoga dengan adanya kebudayaan budidaya seperti ini bisa bermanfaat, bisa membuat ketentraman, kedamaian, keharmonisan, dimurahkan rezekinya, dilapangkan segala sesuatu usahanya, agar selalu menguntungkan dan membuat orang semakin percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang benar-benar ada. Benar-benar ada, karena kita sebagai sosok sesepuh itu sudah berkali-kali menciptakan sesuatu dan berhasil hingga kita tidak bisa memikirkan. Kok bisa? Malah saya seperti itu. Kok iso kasil yo? Padahal mek guru ngono wae. Tapi juga pernah gagal pemirsa. Saya juga pernah gagal memilih lurah. Jagular pernah gagal di daerah Jatringin Pagu 1 kali. Pernah gagal. Itu namanya kita njaluk sok oleh sok ndak ngoten nggih. Jadi kita enggak usah kecil hati. Oh, kita itu sebagai hamba yang kotor kok. Kita itu kan hamba kotor gitu loh. Tidak kalau hamba yang bersih, misalkan para aulia, para nabi lain lagi gitu. Kalau minta sesuatu dekat itu kan mudah, kita kan jauh loh. Hubungan antara kita sama Allah sangat jauh sekali. Apalagi kita diimbui dengan kebutuhan ekonomi, kebutuhan anak, kebutuhan lain-lain, sehingga kita menghamba itu banyak dosanya daripada tidaknya. Setiap hari kita melangkah, kaki kita berpijak, tangan kita lampian, ucapan kita nereceh, itu kadangkala kita kesalahan yang tidak kita sengaja. Maka kita setiap saat kita selalu meminta maaf atas kesalahan kita kepada teman-teman, kepada sesepuh sepuh, adik-adik, ibu-ibu, mbak-mbak atau yang lain, bahwa kita memang selalu memiliki kesalahan atau sering lupa, luput ing lali. Tidak lupa kita harus minta maaf atau minta ampunan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita setiap harinya ada kesalahan yang tidak kita sengaja atau bahkan kita sengaja. Jadi, banyaknya kita minta ampunan, banyaknya kita minta maaf pada teman-teman, maka kita akan sempit, akan kecil dengan permasalahan. Karena kita nanti egois, sombong, kita malah beban tidak karu-karuan. Itu orang jalur ngaprom dan padang gitu loh. Dan kita berusaha sejujurnya, karena jujur adalah berlaku di mana-mana. Jujur adalah berlaku di mana-mana pemirsa. Tapi manusia apakah bisa jujur? Ya kadang-kadang manusia tidak mungkin jujur gitu loh. Manusia nggak mungkin jujur terus, karena kadang-kadang ngapus di nyametne, jujur nyelakane ku enek panjene gitu. Arep tak omongin tenanan iki malah dadi malah bahaya, ora tak omongin aku gitu so. Karena kadang-kadang kita itu juga tersilap dengan dosa-dosa kecil atau dosa besar. Jadi inti dari permasalahan kita Mbak Nur pada malam hari ini adalah kita diminta tolong oleh teman agar bagaimana caranya membuat tumbal untuk mendirikan kepala desa atau calon kepala desa, atau mungkin dipakai sendiri monggo. Kita kembalikan saja bahwa untuk barangnya sudah kita ciptakan seperti ini, ya ini ya, ciptakan seperti ini, ya ini, nah, seperti ini. Ya. Adapun berhasil dan tidaknya, maka itu urusan Anda dengan yang kuasa. Asalkan Anda betul-betul, maka Tuhan akan mendekati Anda. Pasti Anda akan dikabulkan oleh Sang Maha Pencipta. Ya demikian pemirsa, sudah dijelaskan sama Mbak Kendel. Kita sudah menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, yaitu cara pembuatan tumbal untuk mensupport dari calon pemilihan kepala desa. Ada tambahan Mbak Kendel? Ya pemirsa, orang berdoa, orang minta kegayuan, itu tidak ada salahnya kita usaha secara sehat, usaha secara baik, dengan usaha pakai budi luhur. Sehingga andai kata ada salah satu orang mencalonkan lurah, kemudian dia berupaya untuk minta bantuan kepada siapapun dalam dalih bantuan yang bersifat doa, maka bagi saya itu bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Yang penting kita tidak larinya ke setan atau ke jin, kita larinya minta kepada Allah. Dalam lambang-lambang tumbal yang ada di dalam seperti kunir, kun adalah jadi, nir adalah cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari Allah. Kemudian
Di situ juga ada daun kluwih. Iya. Daun kluwih supaya yang menjadi calon lurah tadi, calon kepala desa tadi punya keluwian, punya kelebihan, akhirnya menang. Jadi yang ada di dalam tumbal itu semua adalah doa-doa yang bersifat barang atau benda gitu. Lambang banget. Lambang. Maka kita berdoa pakai lambang barang yang bisa bicara gitu. Makanya di sini adalah kiat-kiat usaha kita yang sehat, yang tidak menyakitkan orang, yang tidak mengganggu orang, yang tidak akan membuat yang lain itu rugi. Yang namanya kita berdoa, nanti turunnya cahaya, turunnya dari keberhasilan adalah turun dari Allah. Tentang berhasil dan tidak, tentang hal tumbal itu kita tidak tahu. Biar Tuhan saja yang bicara, biar Tuhan saja yang menentukan gitu loh. Ya, cukup sekian, Mbak. Ya cukup sekian teman-teman, semoga ini dapat dimengerti. Nanti ini kalian bisa coba praktekkan di rumah. Jangan lupa terus ikuti channel kami, terus dukung channel kami. Jangan lupa di like, subscribe, kemudian di share ke teman-teman kalian, supaya kami bisa lebih bersemangat untuk terus berkecimpung di dunia perhidupan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu kami nangge. Sampai jumpa teman-teman.